Setelah hampir sebulan berlalu, presenter sekaligus anggota DPR nonaktif, Uya Kuya, dan sang istri, Astrid Kuya, akhirnya memberanikan diri kembali ke kediaman pribadi mereka yang menjadi sasaran amukan dan penjarahan massa. Ya, momen kunjungan perdana yang sempat ditunda karena ketidaktegaan itu, terekam penuh duka dan menunjukkan beragam emosi kuat yang menusuk hati. Saat melangkah masuk, pasangan ini langsung disambut oleh pemandangan yang menghancurkan. Properti rumah rusak parah, kaca pecah di mana-mana, dan barang-barang pribadi berserakan. Yang menjadi perhatian, rasa sedih dan kecewa Uya berubah menjadi amarah ketika ia menemukan coretan kasar yang ditujukan bukan hanya kepadanya, tetapi juga kepada keluarga dan anak-anaknya. Namun meskipun hati hancur, Uya dan Astrid memilih untuk mengakhiri kesedihan itu dengan keikhlasan atas harta yang telah hilang, berharap apapun yang diambil dapat berguna bagi para penjara. Untuk mengetahui berbagai reaksi emosional Uya dan Astrid secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 reaksi emosional Uya Kuya dan Astrid saat menatap kondisi rumah usai dijarah, versi Cumi Top 5. Setelah menunda keberanian selama hampir sebulan, Uya Kuya dan sang istri, Astrid, akhirnya melangkah masuk untuk melihat langsung kondisi kediaman mereka pasca dijarah massa. Momen yang sudah mereka bayangkan ternyata jauh lebih memilukan. Ya, saat pintu terbuka, pemandangan puing, properti yang rusak, dan coretan-coretan di dinding langsung menyambut mereka. Keadaan rumah yang hancur lebur itu sontak membuat emosi pasangan ini pecah. Air mata Astrid langsung tumpah. Ia terlihat terisak dan bersandar lemas di bahu suaminya. Jadi setelah hampir sebulan, hampir 4 minggu, udah 4 minggu sebetulnya. Ini pertama kali saya dan Astrid akan melihat rumah kita yang kemarin dijarah. Seperti apa kondisinya, karena terus terang jujur kenapa baru hari ini setelah hampir sebulan, karena saya belum tega melihat keadaan rumah. Tot buat lo dan keluarga lo Uya Kuya. Nah ini. Bentar biar sih. Udah nunggu aja. Tenang. Silakan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apapun, kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya. Saya aja sasaran kalian. Apa salah anak-anak saya? Apa salah istri saya? Titik paling menyentuh adalah ketika mereka melihat ruang musala yang juga tak luput dari amukan massa, penuh dengan tulisan makian. Hati Astrid hancur melihat tempat ibadah mereka dinodai. Ya Allah, musola juga dirusak. Kaligrafi. Ada sajadah di sini. Tuh duit terakhir. Di tengah kesedihan mendalam atas penjarahan yang menimpa rumahnya, Uya Kuya dan Astrid tak hanya fokus pada barang yang hilang, tetapi juga secara tegas membantah tudingan miring yang menyebut rumah mewah mereka dibangun dari uang rakyat. Dengan suara bergetar dan air mata, Uya dan Astrid berulang kali menegaskan bahwa rumah yang dijarah massa tersebut adalah murni hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun sebagai artis dan pengusaha. Uya memperkuat pernyataan sang istri. Ia menjelaskan bahwa rumah tersebut sudah dibangun jauh sebelum dirinya resmi dilantik sebagai anggota DPR. Saya memang membangun rumah ini dari 2014 akhir atau 2015 awal. Dan rumah ini saya ingat banget dibangun saat anak-anak masih kecil juga. Dan pengen punya rumah impian dan ya nangis. Untuk orang yang nanya rumah ini dibangun kapan,
Saya bangun mulai dari 2014 akhir, pokoknya jadinya 2016 ingat saya. Pada saat itu kan dokumentasinya kok kita di sini sama anak-anak, ada anak-anak, anak-anak pernah makan di sini, iya kan? Kita pernah housewarming di sini sama teman-teman kita. Terus saya jadi DPR itu dilantik 1 Oktober, jangan nangis ya. 1 Oktober 2024, artinya pas kejadian kemarin belum, ya baru 10 bulan lah kurang lebih ya. 10 bulan saya jadi DPR. Jujur, boleh percaya boleh enggak, alhamdulillah rumah ini dan rumah-rumah saya yang lain saya bangun hasil kerja keras saya sebagai artis, pengusaha dan lain sebagainya. Di tengah kehancuran rumah mereka pasca dijarah, Uya Kuya dan Astrid Kuya tak mencari harta benda, melainkan sepotong kenangan. Momen pilu ini terjadi saat mereka pertama kali menyusuri puing-puing, di mana mayoritas barang mewah telah raib. Emosi Uya dan Astrid langsung memuncak saat mata mereka menangkap beberapa barang yang bernilai sentimental. Astrid Kuya juga terlihat sangat pilu saat memungut beberapa barang yang tersisa. Salah satunya adalah souvenir pernikahan mereka yang ditemukan berserakan di lantai. Ia menggenggam erat benda kecil itu, seolah itu adalah satu-satunya pengingat utuh dari awal kisah rumah tangga mereka. Pasangan ini menyadari bahwa kerugian terbesar mereka bukanlah materi yang bisa diganti, melainkan trauma psikologis dan hilangnya kenangan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini CD nikah ini lagu, cuman kita cuma punya satu lagi, ini souvenir, kisah souvenir pernikahan kita, lagu ciptaan saya untuk Astrid pada saat itu. Ya Allah, ada lagi yang masih benar. Udah nggak bisa, ini terusak. Mahar pernikahan saya juga hilang, mahar kawin saya juga hilang semua. Dan yang masih belum ketemu tuh adalah foto-foto pernikahan saya. Yang foto-foto banyaknya ya. Kalau yang foto gedenya kan udah ada yang balikin. Ijazah saya juga udah ada yang balikin. Kemarin ijazah dari SD sampai kuliah udah ada yang balikin. Saya tinggal di sini bukan cuma saya dan Astrid, bukan cuma anak-anak sama anak-anak, tapi di sini yang tinggal banyak keluarga yang tinggal di rumah ini. Ada mertua saya, opa dan omanya Cinta. Ada adiknya Astrid, suami istri dan anak-anaknya dari keponakan kita. Wisuda masih ada nih. Ada juga yang jaga kucing kita, cat boy kita, suami istri, dan ada orang yang jaga rumah kita, keluarga ini kan kita tinggal di sini juga. Saya ada kamar-kamar mereka semua. Mereka udah tinggal sama kita udah lama sekali. Dan oke. Itu barang-barang kita kalian jarah, tapi yang kalian ambil juga adalah barang-barang mertua saya, barang-barang adiknya Astrid, adik ipar saya dan keluarganya. Semua ludes, nggak tersisa satupun. Musibah penjarahan yang menimpa rumah mereka tak hanya merugikan Uya Kuya dan Astrid Kuya, tetapi juga berimbas pada anak-anak mereka, Cinta Kuya dan Nino Kuya, yang ikut kehilangan barang-barang pribadi. Di tengah kepedihan melihat harta benda raib, Uya dan Astrid mengambil peran sebagai orang tua untuk mengajarkan pelajaran hidup paling berharga, yaitu keikhlasan. Meskipun harus melihat koleksi dan barang kesayangan mereka hilang, Uya dan Astrid meminta Cinta dan Nino untuk menguatkan hati. Mereka meyakinkan anak-anak mereka bahwa nilai dari sebuah barang tidak sebanding dengan nilai keikhlasan yang mereka tanam. Kamar Cinta. Iya, Cinta yang hilang tuh cosplaynya. Buat apa yang
light stick BTS, EXO ya, EXO, BTS apa, K-pop semua. Apa? Dia beli di Solingit nggak, dia pakai uang Uang sendiri. Dia beli itu CD dari BTS, Nah. EXO. Anak-anak saya tuh barang-barangnya hilang itu mereka pakai uang sendiri, bukan uang saya, uang kita, uang hasil kerja keras mereka. Dan rumah ini juga dibangun sebagian ada uang cinta, jadi ini rumah cinta juga. No, nih kamar kamu no, habis no, tinggal sisa tempat tidur doang, atas bawahnya doang. Action figure kamu hilang semua, tuh, tinggal dusnya apa, 1 dus, terus apa namanya? PS kamu juga. Ya, PS Rafa. Iya, yang PS kamu kasih Rafa ya. Kamu kuat ya, nih papa mau kasih lihat kamar kamu nih di rumah. Ya. Iya, oke. Jangan nangis. Jangan nangis saya. Barang-barang kamu hilang semua tuh yang kamu beli pakai uang sendiri. Kamu tahu. Oh, Nih ya. BTS kamu. Papa kasih lihat ya. Tuh, tinggal sisa bawahnya tempat tidur, tapi laci-laci hilang. Barang-barang kamu, light stick kamu hilang, action figure kamu hilang. Terus CD-CD K-pop kamu tuh, Korea, BTS dan lain-lainnya. Aku sih sedih, cuman ya mau gimana ya, ya aku ikhlas aja deh. Mau semua barang-barang aku, ya aku beli pakai duit aku sendiri ya. Karena Kamu kan dari SMP udah nggak dapat uang jajan dari papa ya? udah enggak. Dari hasil YouTube kamu, tabungan kamu. Iya. Aku masih ingat ada satu cosplay aku kalau nggak salah Hatsune Miku di sana. Iya, gede ya? Itu aku ngumpulin duit, iya, ngumpulin duit belinya di Jepang waktu itu. Di tengah cobaan berat melihat rumah pribadi mereka hancur lebur akibat penjarahan massa, Uya Kuya dan Astrid Kuya menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan untuk tetap mengabdi kepada masyarakat. Meskipun Uya saat ini berstatus anggota DPR nonaktif, pasangan ini membuktikan bahwa dedikasi mereka kepada rakyat tidak terhenti oleh musibah dan jabatan. Alih-alih terpuruk dan hanya fokus mengurus kerugian material, Uya dan Astrid justru terlihat tetap aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mereka menegaskan bahwa kehancuran rumah hanyalah ujian sementara, tetapi tanggung jawab kemanusiaan harus tetap berjalan. Saya, walaupun sekarang saya lagi kena masalah, tapi tidak menyurutkan niat saya dan tekad saya untuk tetap menyelesaikan apa yang sedang saya bangun di sini. Kita akan tetap menyelesaikan pembangunan septic tank rumah-rumah yang ada di RW 9 ini. Walaupun sekarang saya adalah DPR nonaktif, tapi saya tetap akan melanjutkan ini. Nggak usah khawatir ibu-ibu, saya tetap adalah bagian dari kalian. Saya mohon maaf kalau saya mengecewakan ibu-ibu semua. Saya minta maaf kalau saya sudah membuat ibu-ibu kecewa. Makasih. Semangat itu, semangat. Bismillah, tetap jadi saya yang dulu. Ya, Enggak deh, ke depan lebih baik. insya Allah ibu, doain ya bu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.